diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali. Ya, akan tetapi tiap kali kita membaca Al-Qur'an selalu ada hal yang mengingatkan kita tentang Isra wal Mi'raj tersebut, hingga ada satu surat namanya surat Al-Isra. Allah taala berfirman, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. 15 abad yang lalu Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah taala perjalanan yang agung, perjalanan yang bukan dilakukan oleh Rasulullah dengan kekuatannya sendiri, tetapi beliau difasilitasi oleh Allah taala dalam perjalanan tersebut. Nabi Muhammad sebagai hamba Allah, kekasih Allah, duduk manis, tahu beres. Dikirim kendaraan menjemput Nabi Muhammad, kendaraan yang unik namanya Buraq, dan dikirim malaikat Jibril untuk mengawal Rasulullah SAW, menjadi guide-nya Nabi Muhammad, menjadi guide-nya Rasulullah SAW. Kemudian diperjalankanlah Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Allah Ta'ala saat berfirman nggak bilang sungguh hebat Nabi Muhammad yang berjalan, enggak, tapi Allah menyebut kehebatannya. Maha suci Allah, maha hebat Allah, maha agung Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad. Jadi kalau Allah Ta'ala yang memperjalankan, ya jangan bingung, kok bisa? Kok bisa? Ya kalau manusia yang begitu kita tanya, kok bisa? Tapi kalau Allah yang memperjalankan, ya Allah memang bisa. Allah bisa menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan matahari, menciptakan alam semesta. Allah maha mampu memperjalankan bumi mengelilingi matahari, menjalankan bumi berputar pada porosnya, memperjalankan bulan berputar mengelilingi bumi, menjalankan tata surya yang berputar. Apalagi cuma memperjalankan Nabi Muhammad di dalam bumi dari Makkah ke Baitul Maqdis, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sungguh sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita bisa masuk ke akal kita teknologi manusia, terus kita bisa menerimanya, maka Allah sang pencipta yang maha agung, maha lebih mampu lagi untuk memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sebagaimana ucapan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq waktu diprovokasi oleh orang-orang kafir. Memang orang kafir hobinya provokasi, mengadu domba, ngegombosin orang-orang yang beriman, biar mereka gak beriman, biar mereka gak cinta kepada Nabi Muhammad. Datang kepada Abu Bakar, Abu Bakar, udah dengar berita belum? Nah, hari ini Muhammad dia bilang, ngaku katanya diperjalankan oleh Tuhannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa semalam. Semalam dia jalan, sebelum subuh dia ada di Mekah lagi. Kamu percaya sama omongan kayak begini? Sayyidina Abu Bakar bilang, la in qala dzalika faqad shadaq. Kalau yang ngomong Nabi Muhammad maka dia benar. Kalau yang ngomong Nabi Muhammad berarti benar. Sebab yang ngomong la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Di dunia banyak omongan, tapi enggak semuanya benar. Wah, ini resmi loh, dari media resmi, dari pemerintahan tertentu, dari kementerian tertentu, dari organisasi tertentu, dari organisasi bangsa-bangsa, persatuan bangsa-bangsa. Belum tentu benar, kebanyakannya nggak benar. Belum tentu benar. Ini dari WHO, dari badan ini, dari badan itu, belum tentu benar. Orang bisa ngomong macam-macam, belum tentu benar. Ngaku ke bulan, yang ngaku ke bulan dibantah oleh badan antariksa dari pesawat lain, dari negara lain. Enggak, itu motonya di tempat yang sebelah sini. Oh, kita punya keilmuan, ilmu kita menyampaikan. Ilmu itu adalah ketika seseorang mengetahui sesuatu yang sebenarnya. Bagaimana bisa ada persilafan, ada perbedaan, saling bantah-bantahan. Nah, kalau dia mengaku ke bulan, kita udah ke bulan 50 tahun yang lalu, udah bikin berapa kontrakan, udah buka berapa toko, kawin sama orang bulan di sana, orang Cibulan kelihatannya. La ilaha illallah. Wah, kata namun Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau kata Sayyidina Abu Bakar, kalau Nabi Muhammad yang ngomong berarti benar. Kalau Nabi Muhammad yang benar berarti benar. Itu Abu Jahal, Abu Lahab bilang kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ini dia ngakunya nih, jalannya semalam pagi udah ada di sini. Itu kamu percaya sama omongan macam ini? Kalau Muhammad yang ngomong berarti benar. Saya percaya dengan hal yang lebih dari ini. Apa yang lebih dari itu? Tiap hari, jangankan cuma dari Mekah ke Masjidil Aqsa ke Baitul Maqdis,
Itu tiap hari bisa 2-3 kali malaikat Jibril naik turun membawakan wahyu dari Allah Ta'ala. Saya percaya langit lebih jauh daripada Masjidil Aqsa. Apalagi cuma masalah dari Mekah ke Palestina. Itu hal yang mudah, hal yang dekat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam perjalanan tersebut bukan perjalanan dalam mimpi. Kalau perjalanan dalam mimpi, ngapain juga diingkarin mimpinya orang lain. Orang mau mimpi bebas, mau mimpi kita juga bebas, mimpi kemana aja. Akan tetapi terjadi pengingkaran karena perjalanan tersebut bukan perjalanan di dalam mimpi. Kalau perjalanannya di dalam mimpi, dia nggak terlalu menakjubkan, siapa juga bisa memimpikannya. Akan tetapi perjalanan tersebut bukan perjalanan di dalam mimpi. Allah memperjalankan Nabi Muhammad dengan ruhnya, dengan jasadnya diperjalankan oleh Allah Ta'ala. Kemudian disebut perjalanan ini dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Kenapa nggak disebut dari Mekah ke Palestina, dari Hijaz ke Palestina, ke Syam, tapi yang disebut dari masjid, minal masjid ila masjid, untuk menunjukin ini perjalanan sentral dari suatu negeri, masjidnya, bukan parlemennya, bukan monumennya, bukan istananya, bukan gedung-gedung mewahnya, bukan juga bursa sahamnya, tapi sentral dari suatu negeri, masjidnya. Makmurkan masjidnya, negeri makmur. Tapi kalau masjidnya bobrok, negerinya juga bobrok. Makmurkan masjidnya, sehingga yang disebut sentralnya itu adalah masjid yang disebut minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ahabul bilad ilallah masajiduha, abghadul bilad ilallah aswaquha. Tempat yang paling disukai oleh Allah dari suatu negeri, masjid-masjidnya. Yang paling dibenci oleh Allah dari suatu negeri, pasar-pasarnya. Sehingga yang disebut sentralnya masjidnya. Isyarat kalau perjalanan itu perjalanan sujud, perjalanan sholat, perjalanan ibadat. Orang kalau dari masjid ke masjid mau ngapain? Mau sholat, mau ibadat, mau ngaji, mau zikir. Bukan mau adu domba, ya kan? Bukan mau provokasi, bukan mau caci maki, bukan mau dagang, bukan mau jualan, apalagi mau kampanye. Nggak ada orang kampanye di masjid. Dan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Perjalanan akhirat. Kemudian juga Allah Ta'ala nyatakan alladzi barakna haulahu, yang kami kasih keberkahan di sekelilingnya. Mekah berkah, Ka'bah berkah, dibangun 40 tahun sebelum dibangunnya Baitul Maqdis, sebelum dibangunnya Masjidil Aqsa. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Dari tempat berkah ke tempat berkah. Dari Mekah, dari Ka'bah tempat berkah, menuju Baitul Maqdis ke Masjidil Aqsa, tempat yang berkah juga. Perjalanan tersebut perjalanan perjalanan berkah, perjalanan nyari berkah, bergaul sama orang-orang yang berkah, ketemu dengan para nabi-nabi sallallahu alaihi wa alaihim assalam ajma'in. Perjalanan yang penuh berkah. Nabi Muhammad gak anti sama berkah, nggak anti sama berkah. Juga ketika melihat berkah nggak bilang, oh ini bid'ah, ini syirik. Lah, Rasulullah Nabi yang berkah. Sampai itu ketika berjumpa dengan Nabi Adam, tahu gak Nabi Adam bilangnya apa? Sebagaimana fi Sahih Bukhari, marhaban bil ibn salih wan nabiy salih. Selamat datang dengan putraku yang saleh dan nabi yang saleh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkah, saleh, dari tempat berkah ke tempat yang berkah, dan semua yang keluar dari Rasulullah semuanya berkah, ajarannya berkah. Kemudian juga di Masjidil Aqsa, tempat yang penuh keberkahan. Ada kuburannya Nabi Daud, ada kuburannya Nabi Ibrahim, ada kuburannya Nabi Ya'qub di sana, ada kuburannya Nabi Musa, ada kuburannya Nabi Yusuf dimakamkan di sana juga. Kuburan Nabi-Nabi, wassalihin dimakamkan di wilayah tersebut, wilayah yang penuh berkah. Di Syam, sehingga Rasulullah sendiri doa dalam doa kepada Allah Ta'ala, Allahumma barik lana Allahumma barik fi Syamina wa Yamanina. Ya Allah, berikan keberkahan untuk Syamnya kami dan Yamannya kami. Ya Allah, berikan berkah untuk Syamnya kami, negeri Syam, dan negeri Yaman. Syam itu apa? Negeri Syam itu kalau sekarang terjadi menjadi beberapa negara. Dulu satu wilayah namanya Syam, wilayahnya masih disebut Syam, dan sekarang itu menjadi negara seperti Jordan, kemudian juga Suriah, dan juga Palestina, begitu. Dan juga negara Palestina. Subhanallah. Nah itu negara yang penuh keberkahan semuanya itu, negeri-negeri yang berkah.
Ardul Anbiya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke wilayah tersebut, memberkati wilayah Syam, mengambil berkah, nambahin berkah. Sampai di sebuah tempat pepohonan, terus malaikat Jibril yang turun dari Buraq, sholat di sini. Habis sholat, tahu gak kamu sholat di mana? Di mana? Hadhihi Thaibah ilaihil muhajarah. Ini adalah Thaibah, Madinah Munawwarah. Sebentar kamu suatu saat bakal hijrah ke tempat ini. Kemudian datang lagi ke satu tempat di wilayah Madian sana, mau masuk Madian, di wilayah Syam. Terus disuruh turun dari Buraq, sholat di bawah pohon. Habis sholat di bawah pohon, tahu kan ini tempat apa? Tempat apa wahai Jibril? Ini adalah pohonnya Nabi Musa. Nabi Musa waktu bernaung di bawah pohon tersebut, waktu mau masuk ke Madian, kabur dari kejaran Firaun, itu di bawah pohon tersebut dia doa. Ngadem cuma beberapa jam di sana. Doa kepada Allah Ta'ala, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Doa yang ma'ruf di situ. Itu dia bernaung beberapa jam. Rasulullah disuruh datang ke tempat tersebut untuk ngambil berkah dan nambahin berkah di tempat yang berberkah itu. Subhanallah, nampak jelas berkatnya Nabi Musa. Udah gitu datang ke pohonnya Nabi Musa di lembah tua, di Wadil Muqaddas tua, haitsu kallama Allah Musa, ketika Allah Ta'ala berbicara dengan Nabi Musa, sholat di tempat itu juga. Kemudian juga setelah itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melewati apa lagi? Kuburannya Nabi Musa. Fil Bukhari, Nabi Muhammad bilang, marartu ala Musa wa huwa yusalli fi qabrih. Saya mampir singgah kepada Musa. Waktu itu Nabi Musa di mana? Di kuburannya lagi sholat. Melewati Nabi Musa yang lagi sholat di dalam kuburannya. Wah, itu cuma lewat doang, nggak mampir. Ya ngapain lewatin kuburan? Nggak ada. Kenapa dilewatin kuburan? Emang malaikat Jibril. Kenapa dilewatin kuburan? Kenapa? Emang mau mampir? Mau mampir melewati kuburannya Nabi Musa. Diajak nih kuburannya Nabi Musa. Nabi Musa lagi sholat di dalam kuburannya. Subhanallah. Terus Nabi Muhammad SAW mengungkapkan bahwasanya lau kuntum thamma la araitukum makana. Kalau kalian ada di situ, kata Rasulullah, saya akan tunjukkan lokasi makamnya Nabi Musa ada di mana, kata Nabi Muhammad. Terus Nabi mensifatkan lokasi pemakaman Nabi Musa. Di mana lokasinya? Indal Kathibul Ahmar, Ramyat Hajar, Minar Ardul Muqaddasah fi jambi tariq, di tepi jalan, ya, di tanah perbukitan yang kemerahan warna tanahnya, bebatuannya, di tepi jalan menuju Ardul Muqaddasah, jarak satu batu dari Ardul Muqaddasah, kata Rasulullah, memberikan alamatnya. Orang kalau ngasih alamat apa artinya? Kalau ngasih alamat artinya mampir, ini alamat rumah saya. Orang kalau ngasih nomor telepon artinya apa? Telepon saya, ini nomor telepon saya. Bukan kasih nomor telepon, awas kamu salah kepencet nomor saya. Ini nomor saya, hati-hati, jangan dipencet ya. Ini kan gak gitu, cuma kan orang ahli bid'ah kadang otaknya agak nggak tahu bagaimana dibuat dari apa tuh otak. Agak waliyad billah min dzalik. Rasul sallallahu alaihi wasallam dari dulu juga ziarah kubur. Ziarah ke mana namanya? Ke Baqi', ziarah ke Uhud. Bahkan waktu di Makkah setelah hijrah, setelah Fatah Makkah, tahu nggak Rasulullah nginepnya di mana? Di Hajun. Hajun itu apa? Makamnya Siti Khadijah, istri baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untung zaman dulu tuh nggak ada orang yang mulutnya usil. Untung malaikat Jibril mulutnya nggak usil. Untung Buraq mulutnya nggak usil. Kalau nggak dia bakal bilang ngapain lewat kuburan Nabi Musa? Bid'ah syirik. Yang usil ustaz yang nggak jelas sekarang. Nabi Muhammad, masya Allah, sahabatnya nggak ada yang usil. Begitu. Soalnya mereka terpelajar, nuntut ilmu. Begitu. Nah, kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa lagi ke satu tempat, disuruh sholat di sini. Ada apa gerangan? Suruh sholat di situ. Selesai sholat, malaikat Jibril nanya, tahu gak kamu sholat di mana? Di mana saya sholat? Anta fi Baitul Laham, haitsu wulida Isa. Kamu sholat di Baitul Laham. Di Baitul Laham, tempat apa? Tempat lahirnya Nabi Isa. Sholat di situ, tempat berkah. Nabi Muhammad sholat di tempat tersebut. Untung juga nggak ada orang yang mulutnya usil. Kalau nggak dibilang kafir tuh, bid'ah tuh, syirik tuh, bukan agama Islam tuh. Nabi sholat di situ, di Baitul Laham, tempat lahirnya Nabi Isa. Ala Nabi alaihi afdhalus salawat wa taslim. Hingga sampai di Baitul Maqdis sholat lagi.
Nabi-nabi semuanya kumpul. Gak ada satu pun Nabi melainkan dikumpulkan oleh Allah Ta'ala silaturahmi akbar dengan Nabi Muhammad SAW di bumi, di Baitul Maqdis. Dan siapa yang jadi imam? Yang qomat malaikat Jibril, yang imam Nabi Muhammad, yang jadi makmum Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, semua nabi-nabi dan rasul bermakmum di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus diperjalankan nembus langit demi langit sampai ke Sidratul Muntaha. Linuriyahu min ayatina. Allah memperlihatkan tanda-tanda ilmu untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi berjalan jauh sampai ke langit, ngapain? Menuntut ilmu, belajar, diajarin oleh Allah Ta'ala. Nah kita ke Kuitang aja males. Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram sebelum subuh, jalan tengah malam sebelum subuh udah balik lagi ke Masjidil Haram. Untuk ngapain? Linuriyahu min ayatina. Untuk diajarkan ilmu oleh Allah Ta'ala, untuk nyari berkah, untuk silaturahmi, perjalanan jauh ditempuhkan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan hal yang demikian. Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di antara yang beliau lihat, beliau bilang bahwasanya waktu saya malam Isra wal Mi'raj, saya melihat ada orang kepalanya dilumatkan dengan batu besar. Setiap kali itu kepala hancur kembali seperti semula, dihancurin lagi pakai batu, ditumbuk. Udah hancur kembali seperti semula, terus begitu. Maka saya nanya, ya Jibril, apa ini maksudnya? Itu malaikat Jibril ini bilang, ini permisalan orang yang bagaimana? Alladzina tatathaqalu ru'usuhum 'anis shalah. Orang yang kepalanya berat kalau diajak sholat. Kalau diajak sholat kepalanya berat. Kalau ada sembako cepat. Kalau ada diskon cepat. Ada bazar, ada sale cepat. Tapi giliran sholat berat, kepalanya diajak sholat. Masya Allah. Nah jangan sampai kepala gini ada di dalam rumah kita. Awas kepalamu menjadi kepala macam begini. Awas anakmu kepalanya menjadi dilumatkan macam begini, atau istrimu atau keluargamu, jaga kepala mereka. Kalau kita sayang sama mereka, sholat 5 waktu oleh-oleh yang dibawa oleh Nabi Muhammad, jaga dengan baik, kerjakan dengan baik. Sejahat-jahatnya orang, kalau dia masih sholat 5 waktu, insya Allah bakalan jadi orang baik. Apalagi masih doyan hadir majlis yang benar, yang kayak begini. Apalagi cinta kepada ulama, cinta kepada aulia, cinta kepada sholihin. Apalagi birrul walidain, silaturahmi. Insya Allah bakalan jadi orang benar. Nabi SAW silaturahmi kepada leluhurnya, silaturahmi kepada Nabi Adam. Nabi Adam apa bilang? Marhaban bil ibni salih wa nabi salih. Silaturahmi kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh bilang marhaban bil ibni salih. Selamat datang putraku yang saleh dan Nabi yang saleh. Nabi Ibrahim juga ngomong ucapan yang sama juga. Ketemu dengan Nabi Musa, ketemu dengan Nabi Isa, ketemu dengan Nabi Yahya, ketemu dengan para nabi-nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ulama bilang di antara hikmah perjalanan Isra wal Mi'raj itu penghuni langit Allah ingin memuliakan langit dengan kedatangan Nabi Muhammad di masa hidupnya Nabi Muhammad, sebagaimana bumi meraih kemuliaan dengan keberadaan Nabi Muhammad SAW. Pengen langit diinjak, pengen surga diinjak, pengen tuh para penghuni langit mereka kebagian jatah dari Nabi besar Muhammad SAW. Makanya tadi di Sahih Bukhari itu disebutkan waktu malaikat Jibril ngetok pintu langit, istaftah, minta dibukakan pintu langit, nggak ada yang punya akses kecuali semuanya itu harus orang yang resmi yang punya akses. Malaikat Jibril mau masuk, maka penjaga langit tuh bertanya, man, siapa? Bilang, Jibril, saya Jibril. Terus malaikat mendeteksi ada makhluk lain bersama engkau. Man ma'aka ya Jibril, siapa bersamamu wahai Jibril? Maka Jibril bilang, ma'i Muhammad, bersamaku Nabi Muhammad SAW. Nah, tahu gak? Ada satu kalimat unik dari malaikat penjaga langit. Dari setiap penjaga langit itu tiap malaikat nanya pertanyaan yang sama. Ibaratnya kalau satpam, petugas penjaga di sana, jenderalnya itu udah dipesenin, nanti bakal ada satu orang namanya Nabi Muhammad, dia punya akses khusus. Sehingga ketika dibilang Nabi Muhammad bersamaku Nabi Muhammad, itu malaikat penjaga pintu langit langsung heboh. Dia bilang, awal berbu'isa alaih, apakah udah diutus Nabi tersebut? Maknanya apa? Tahu bakal ada Nabi namanya Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir, yang dinantikan. Terus dan emang udah dipesenin. Hingga dia bertanya, menunggu beribu-ribu tahun.
hingga ketika datang momennya dia bertanya, memang sudah waktunya, memang sudah diutus itu Nabi? Bilang, nah, ini dia orangnya. Terus tahu gak apa ucapan malaikat tersebut? Yang punya akses, kira-kira orang yang masuk istana itu siapa? Wah, jenderal ini masuk, menteri ini masuk, malaikat ini masuk, ya. Enggak, malaikat nggak tahu ya. Nggak tahu malaikat. Ya, ini istana. Kalau istana begitu Superman semua ada punya akses. Tapi juga kalau punya ke langit, hanya yang punya akses tertentu. Jenderal-jenderal langit, malaikat-malaikat agung yang ada di langit. Sehingga yang lewat situ pasti orang besar semuanya. Pasti orang besar semuanya. Sehingga itu malaikat ketika tahu yang datang Nabi Muhammad, tahu dia ngomong apa? Dia bilang marhaban bihi fa ni'mal maji'u jaa. Selamat datang dengan Nabi Muhammad. Selamat datang atas Nabi Muhammad. Sebaik-baiknya kedatangan telah datang. Ini di Bukhari diulang berkali-kali. Tiap langit semua malaikatnya bilang begitu. Selamat datang dengannya, dengan Nabi Muhammad. Sebaik-baiknya kedatangan ni'mal maji' jaa. Sebaik-baiknya kedatangan telah datang. Enggak ada kedatangan yang lebih baik di langit melebihi kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah yang menjadikan kita umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah yang menjadikan Nabi Muhammad Nabi untuk kita sekalian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala teguhkan kita di jalan beliau. Allah Ta'ala wafatkan kita di jalan beliau. Dan Allah Ta'ala kumpulkan kita bersama beliau. Dan berkat Isra wal Mi'raj Allah Ta'ala berikan pertolongan kepada muslimin yang ada di Palestina, dan yang ada di Suriah, dan yang ada di Lebanon, yang ada di seluruh dunia. Allah Ta'ala berikan solusi untuk kaum mukminin, pertolongan untuk kaum mukminin, kemenangan untuk kaum mukminin. Diangkat derita yang mendera mereka, dan Allah Ta'ala jauhkan kita dari segala kejahatan orang-orang yang jahat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma, la taj'al fina wala minna wala ma'ana shay'an wala mahruma. Barik lana fi rajaba, barik lana fi khawatim rajaba wa fi sya'ban, ballighna ramadan, ballighna ramadan, ballighna ramadan, a'inna 'ala siyam wal qiyam. احفظنا من الآثام، ربنا باليسير من الطعام والمنام برحمتك يا ذا الطول والإنعام ويا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.